Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 519, Menerima Tantangan. Sebagai seorang jenius alkimia, Yuan Gaohan selalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ditambah lagi, gurunya secara luas diakui sebagai alkemis nomor 1 di dunia, sehingga ia sama sekali tidak menganggap pria itu sebagai ancaman. Baginya, orang tersebut hanyalah seorang yang keras kepala dan sulit diatur. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki pencapaian luar biasa dalam seni ramalan? Bahkan, banyak alkemis yang merasa geram atas keputusan untuk mempertimbangkan pria itu sebagai perwakilan umat manusia. Beberapa di antara mereka mengancam akan meninggalkan lautan formasi jiwa sebagai bentuk protes. Mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang seperti dia diberi kesempatan untuk bertarung atas nama umat manusia. Pertikaian itu berlangsung semalaman tanpa henti. Pada akhirnya, Lu Chongzi dan Yuan Gaohan sepakat untuk memberikan pria itu kesempatan. Alasannya sederhana. Siapapun yang mampu menciptakan teknik 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh pasti bukan orang biasa. Namun, mereka juga menyadari risikonya. Jika pria itu tetap kalah, maka pada akhirnya salah satu dari mereka harus turun tangan dan bertarung sendiri. Lu Chongzi segera mengirim orang untuk mencari pria itu dalam semalam. Namun, yang terjadi justru membuat mereka ingin muntah darah. Pria itu dengan santainya memanfaatkan situasi dengan alasan bahwa kekuatan jiwanya belum pulih sejak pemurnian terakhir. Dia memeras Lu Chongzi dan gurunya, menuntut sejumlah besar pil obat tingkat tertinggi, bahan pemurnian langka, bahkan ramuan roh tingkat 10. Melihat kejadian itu, hati Yuan Gaohan terasa seperti ditusuk-tusuk. Ia bahkan sempat berpikir untuk memerintahkan pengawalnya membunuh pria itu dan merampas hartanya. Namun, begitu mengingat betapa kuatnya orang tersebut, ia memilih menahan diri. Bahkan Lu Chongzi dan gurunya terlihat sangat tertekan. Tapi mengingat taruhannya adalah kehormatan umat manusia, mereka terpaksa menelan kekesalan dan memenuhi tuntutannya. Namun, siapa sangka, keesokan harinya, saat kompetisi dimulai, pria itu tidak menggunakan satu pun pil yang diberikan padanya. Bahkan, ia tidak menyentuh setetes air pun sebelum naik ke atas panggung. Melihatnya, kedua guru besar itu langsung naik pitam mereka begitu marah hingga ingin bergegas naik ke panggung dan mencabik-cabiknya. Namun, untungnya, pria itu tidak mengecewakan mereka. Yuan Gaohan tersentak kembali ke dunia nyata. Tatapannya penuh emosi saat melihat Yung Xiao, yang akhirnya menyelesaikan proses kondensasi pil terakhirnya. Pikirannya kembali melayang ke masa lalu, ke arena tempat peristiwa bersejarah itu terjadi. Hari itu, lautan formasi jiwa diselimuti awan tebal dan kabut misterius. Di bawah menara Dewa Ajaib yang menjulang hingga menyentuh langit, sebuah pelangi membentang melintasi awan, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Kompetisi berlangsung di Pulau Awan Pelangi mengejar bulan, pulau terapung terbesar yang mengelilingi menara Dewa Ajaib. Beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, ribuan alkemis telah berkumpul, memenuhi langit di sekitar Pulau Awan Pelangi. Mereka yang memiliki kekuatan tinggi bahkan memilih melayang di udara, ditemani ahli bela diri tingkat tertinggi yang melindungi mereka menunjukkan status dan kekuatan mereka. Di atas sana, Eidu duduk bersila di udara, tepat di tengah-tengah Pulau Awan Pelangi mengejar bulan. Matanya tertutup, tubuhnya dibalut jubah brokat coklat, dan rambut panjangnya mengalir bagaikan sungai yang tenang. Wajahnya bersinar jernih, seperti permukaan danau, mencerminkan ketenangan mutlak. Bagi yang melihatnya, ia tampak seperti pemuda berusia 20-an tahun berwajah lembut, berpenampilan sederhana, namun memancarkan aura luar biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Eidu membentuk segel iblis aneh dengan satu tangan yang berpendar di depan dadanya. Tangan kirinya dengan lembut diletakkan di atas dantiannya, sementara sekelilingnya mulai dipenuhi cahaya ungu berkilauan. Awan ungu itu berputar-putar, mengalir dalam bentuk yang tak terdefinisikan, seolah-olah ia tengah mengolah teknik kultivasi yang sangat mendalam. Para alkemis dari lautan formasi jiwa yang melihatnya langsung terdiam dalam ketakutan. Mereka tahu persis apa awan ungu itu.
Itu bukan sekadar fenomena energi biasa melainkan senjata kuali milik AI Du, yang dikenal sebagai awan yang menerangi langit. Sebuah kekuatan mengerikan yang bisa mengambil bentuk fisik, bergerak secepat cahaya dan bayangan. Dari balik awan, iblis besar muncul, tatapannya dingin saat menatap manusia berwajah pucat di hadapannya. Ia menyeringai jijik sebelum berkata dengan nada mencemooh, "Jadi, ikan kecil apa yang kalian kirim hari ini?" Ia tertawa menghina. "Aku dengar penguasa lautan formasi jiwa, Lu Chongzi, adalah pemimpin dunia alkemis. Dan di ibu kota suci wilayah suci, Lord Amaterasu dikatakan tak tertandingi. Tapi ternyata, hanya seperti ini? Hah, sungguh memalukan." Kata-katanya langsung membakar amarah semua alkemis yang hadir. Di atas awan, kemarahan melonjak tajam. Udara dipenuhi kebencian yang nyaris meledak. Suasana tegang, seolah-olah hanya tinggal menunggu satu percikan api sebelum semua orang menyerbu maju dan membungkam iblis itu dengan paksa. Namun, di tengah amarah yang membara, Lu Chongzi dan Tian Zhaozi justru saling berpandangan dengan ekspresi pasrah. Beban di pundak mereka adalah yang terberat di sini, terutama Lu Chongzi, Presiden Asosiasi Alkemis sekaligus pemimpin seluruh alkemis di dunia. Akhirnya, dengan suara berat, Lu Chongzi menoleh ke seseorang di belakangnya. "Sudah waktunya. Jangan biarkan tekanan mengganggu fokusmu. Jika perlu, minumlah pil takdir surga yang kuberikan kemarin. Itu akan meningkatkan peluangmu untuk menang." Yuan Gaohan, yang berdiri di belakang Tian Zhaozi, sedikit menoleh. Tatapannya tertuju pada seseorang yang baru saja melangkah keluar dari sisi Lu Chongzi. Pria itu mengenakan jubah berlian batu biru. Namun, bukannya menanggapi kata-kata Lu Chongzi, ia justru mengabaikannya dan malah mengedipkan mata ke arah seorang wanita berbaju merah di antara kerumunan. Dengan nada santai, ia terkekeh, "Saudari Fei Yan, aku sedikit takut ketinggian. Bisakah kau membantuku?" Sekejap, ekspresi Yuan Gaohan menegang. Banyak orang di sekitarnya pun tampak geram. Ini saat yang sangat krusial, tapi pria itu masih sempat-sempatnya menggoda wanita. Di tengah sorotan semua orang, Liu Feiyan berdiri anggun dengan gaun merah bersulam bunga teratai. Beberapa bunga teratai merah terang diukir di jubahnya, mencerminkan auranya yang dingin dan berwibawa. Tanpa mengubah ekspresinya, ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya bergerak lembut, membentuk teratai api di udara, lalu melemparkannya ke depan. Sekelebat, bunga teratai merah menyala meluncur dari telapak tangannya, berputar di udara, lalu melayang di depan pria itu. Namun, itu belum selesai. Satu bunga bercabang menjadi dua, dua menjadi tiga. Teratai merah terus berkembang, hingga akhirnya membentuk jalan teratai merah. Api teratai yang bercahaya dan memukau menyebar bagaikan bunga yang bermekaran, melingkar di kaki pria itu dan menjulang ke langit, menuju awan pelangi mengejar bulan. Dalam sekejap, langit dipenuhi pancaran merah terang, bagaikan jalan surgawi, dihiasi lentera merah yang menyambung tanpa putus. Atau seperti sebuah kolam teratai di bawah matahari senja, mencerminkan siluet seorang pria yang berdiri di atasnya. Ekspresi iblis besar itu langsung berubah. Matanya melebar, menatap Liu Feiyan dengan keterkejutan yang jelas. Di saat yang sama, Ei yang sejak tadi duduk tenang, perlahan membuka matanya. Melihat ke depan, ia menyeringai kecil sebelum bertanya, "Siapa kau?" Di atas jalan teratai merah, pria itu berdiri tegak. Cahaya merah di langit memantulkan bayangannya yang panjang, seolah hanya dirinya yang tersisa di dunia ini. Ia sedikit mengangkat dagunya, membuka bibirnya, dan menjawab dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. "Gu Fei Yang." Ei mengangkat alisnya. Tatapannya menyipit, seolah mengenali nama itu, atau sedang mencoba mengingat sesuatu yang penting. Wajah iblis besar itu menegang, dan dengan nada ketakutan, ia berkata, "Kamu, Gu Fei Yang, vanquisher yang berdaulat dalam seni bela diri?" Ia menekan keterkejutan di hatinya, namun di bawah aura mengintimidasi lawannya, niat bela dirinya seakan terguncang. Dengan panik, ia berteriak, "Ini hanya kompetisi seni bela diri. Apa yang kamu lakukan di sini?" Gu Fei Yang terkekeh ringan. Dalam beberapa langkah,
Ia sudah meluncur di atas awan pelangi yang berkejaran seperti bulan. Yang bertanding adalah tuanmu. Kenapa engkau yang berisik? Katanya santai. Dengan lambaian lengan kanannya, angin dan awan berputar liar. Lalu dengan satu gerakan ringan, ia melepaskan tamparan ke depan. Jalan surga yang diciptakan oleh nyala api teratai tampak bergoyang di bawah pusaran angin dan awan. Liu Feiyan akhirnya bergerak. Dengan kibasan tangan kanannya, bunga teratai bermekaran, berubah menjadi hujan kelopak merah yang berjatuhan bagaikan matahari senja yang berdarah. Iblis besar itu langsung merasakan tekanan luar biasa menghantamnya. Ia mencoba mengerahkan ki-nya untuk melawan, namun seketika menyadari betapa sia-sianya usahanya, bagai belalang kecil yang hendak menghentikan laju kereta, atau semut yang ingin mengguncang pohon raksasa. Kekuatannya tak berarti apa-apa di hadapan badai angin dan awan. Dalam sekejap, ia terlempar jauh, pingsan sebelum sempat mengeluarkan suara. Saat berikutnya, ia sudah lenyap tanpa jejak. Gu Feiyang menatap Ei Hui dan tertawa kecil. Kamu begitu percaya diri. Aku benar-benar tak habis pikir bagaimana kalian orang barbar bisa menahannya. Nah, lalatnya sudah pergi. Sekarang kita bisa mulai. Ai Hui menatap iblis besar yang terlempar ke langit dengan tatapan sedikit terkejut. Namun, tak lama kemudian, sorot matanya berubah tajam saat ia menatap Gu Feiyang dan berkata, kultivasi seni bela dirimu memang luar biasa, tetapi dalam seni ramalan, kau bukan tandinganku. Gu Feiyang menyilangkan tangan di depan dada dan tertawa ringan. Aku akui, dalam hal berbicara, aku mungkin kalah darimu. Jangan bilang kau memenangkan pertandingan sebelumnya hanya dengan mulutmu. Ei Hui ikut tertawa. Ia turun dari langit dan berdiri di atas awan berwarna-warni. Jubah coklatnya berkibar tertiup angin saat ia menatap Gu Feiyang. Gu Feiyang sedikit terkejut. Hanya dengan berdiri di sana, pemuda di hadapannya terasa seperti gunung kokoh yang sulit digoyahkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa harus menatapnya dengan lebih serius. Ini aneh. Seni Dao miliknya memang belum mencapai puncak tingkat 9, tetapi tidak jauh dari sana. Bahkan saat menghadapi Lu Chongzi dan Tian Zhaozi, ia tak pernah merasa tertindas seperti ini. Mungkinkah orang ini adalah seorang dewa penyihir tingkat 10? Hatinya mulai merasa waspada. Ada yang tidak beres. Tak heran orang-orang tua sebelumnya kalah satu persatu. Meski kau bukan tandinganku, aku merasa pertarungan ini akan sangat menarik, kata Gu Feiyang dengan senyum tipis. Ayo kita mulai. Kau yang tentukan aturannya. Ai Hui tertawa lepas, penuh percaya diri. Gu Feiyang tidak mau kalah dalam hal aura. Ia membalas senyuman itu dan berkata, kalau begitu, mari kita permudah. Kita hanya perlu meracik pil obat secara acak, lalu membandingkan kualitasnya. Ei Hui mengangguk. Bagus sekali, tapi pil obat tingkat 9 biasa sulit dibedakan kualitasnya. Bagaimana kalau kita langsung menyempurnakan pil 2 elemen? Bagaimana menurutmu, Tuan Pojun? Setuju. Gu Feiyang langsung bergerak. Lu Chongzi segera melambaikan tangannya, dan seseorang dengan cepat membawa sekumpulan bahan tingkat 9. Pil Yin dan Yang adalah harta paling berharga di kalangan alkemis tingkat 9. Bahkan seorang alkemis biasa di tingkat ini pun tak berani mencoba membuatnya. Pil ini memadatkan Qi Yin dan Yang, mengubahnya menjadi esensi murni dan sangat berharga bagi para ahli alam kaisar bela diri. Ei Hui adalah orang yang lugas dan tidak suka bertele-tele. Begitu bahan-bahan tersedia, ia langsung mengambilnya. Dengan gerakan ringan, ia membuka mulut dan meniupkan seteguk api. Dilihat dari panas dan kekuatannya, tak diragukan lagi itu adalah api kelas 9. Saat ia mulai mengkalsinasi dan memurnikan bahan-bahan, cahaya ungu berputar mengelilingi tubuhnya, berkumpul di depannya, lalu perlahan-lahan membentuk sebuah kuali ungu yang bersinar terang. Kuali itu jatuh ke atas awan pelangi yang berkejaran seperti bulan. Saat proses pemurnian berjalan, hati Gu Feiyang semakin berat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tekanan besar dalam penyempurnaan pil. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Ia bukan satu-satunya yang menyadari hal ini. Para alkemis di sekitarnya yang semuanya berpengalaman langsung melihat bahwa Gu Feiyang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal.
Dengan perbedaan teknik yang begitu mencolok, hampir mustahil baginya untuk menang. Gelisah mulai merambat ke seluruh arena. Banyak tatapan penuh keraguan dan ketidaksenangan tertuju pada Liu Feiyan. Beberapa orang bahkan memandangnya dengan sinis, sementara yang lain tampak cemas dan gelisah. Situasi mulai tidak terkendali. Ekspresi Lu Chongzi dan Amaterasu pun menggelap. Mereka semakin kesal karena Gu Fei yang sudah mengambil begitu banyak bahan berharga dari mereka, tetapi hingga kini belum ada hasilnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba murid Tian Zhaozi tersentak. Matanya membelalak, wajahnya dipenuhi amarah. Ia kehilangan ketenangannya dan berteriak, apa yang dilakukan Gu Fei yang dia mencoba menyempurnakan pil yin dan yang ke tingkat 8. Apa? Menyempurnakan pil yin dan yang ke tingkat 8? Bukankah itu jaminan kekalahan? Semua orang yang hadir terkejut. Mereka saling berpandangan, mata mereka membelalak tak percaya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.